saya Linda Purnamasari, NIM 1714101132, kelas Ekonomi Syariah semester 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester MK Manajemen Perbankan. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai analisis 5C terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit. Mengenal latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalankan kerjasama dengan baik. Yang kedua, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank. Selanjutnya yang ketiga yaitu kapital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman. Lalu, seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Yang keempat, collateral. Prinsip keempat yang perlu diperhatikan ini bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Yang kelima, condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian, baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, prinsip 7P. Dalam prinsip ini, yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan karakter dari prinsip 5C, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, party. Di mana calon meminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya, pihak bank mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimilikinya, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan dipergunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Yang keempat, prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan
untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah profitability. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba, sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Selanjutnya yang ketujuh, protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh calon nasabah. Studi kelayakan pemberian kredit usaha. Ada 3 R. Yang pertama itu return. Untuk menentukan pendapatan neto, omset usaha dikurangi jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran terdiri dari harga pokok penjualan tersebut ditambah dengan upah tenaga kerja, biaya listrik, telepon, air, pajak, biaya rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, pendapatan neto ditambah dengan sharing, dana sendiri, debitur, dan menghasilkan laba atau rugi bersih. Bila tidak ada sharing, dana sendiri, maka laba atau rugi bersih telah ditemukan. Bila laporan laba rugi menunjukkan adanya laba dari aktivitas usaha debitur, maka pengajuan kredit dianggap layak untuk diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu payment capacity. 75% laba bersih merupakan kemampuan membayar seberapa dana debitur. 25% laba bersih diasumsikan menteri digunakan oleh debitur untuk keperluan lain-lain. Untuk keperluan lain-lain debitur, seperti pengembangan usaha atau menabung. Pengajuan kredit dianggap layak bila sesuai dengan kemampuan membayar kredit dari debitur dengan plafon kredit, jangka waktu kredit. Yang ketiga, risk bearing ability. Menteri melakukan on the spot untuk melihat kondisi usaha yang dibiayai, apakah tergolong usaha yang harus dihindari atau dilarang untuk dibiayai. Usaha yang harus dihindari ini rawan untuk dibiayai karena usaha ini sifatnya sementara atau musiman, dan komoditas yang diperdagangkan memiliki harga yang tak menentu. Saat-saat tertentu usaha ini booming, tetapi dengan perkembangannya teknologi, adanya tren usaha jenis baru, usaha-usaha ini cepat menghilang. Kemudian komoditi yang diperdagangkan memiliki harga yang tinggi untuk diperdagangkan, dan sesudahnya harga komoditi merosot tajam. Untuk usaha yang dilarang, pembiayaan terhadap usaha ini dapat menimbulkan sanksi hukum bagi kreditur. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, Kalisa ingin menerbitkan deposito yang berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada dalam bank tersebut. Bunga yang diberikan bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Perhitungannya adalah yang pertama, hitung dulu bunganya. 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12, hasilnya itu 2.500.000 rupiah. Selanjutnya hitung pajaknya. Pajaknya itu 15% dikali hasil dari penghitungan bunga 2.500.000, hasilnya itu 375.000 rupiah. Bunga bersih per bulan yang diterima oleh Kalisa itu hasil dari penghitungan bunga dikurangi hasil dari penghitungan pajak.
yaitu hasilnya adalah Rp2.125.000. Dalam jangka waktu 3 bulan, jadi Rp2.125.000 dikali 3 bulan. Hasilnya yaitu Rp6.375.000. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya itu, jelaskan mengenai tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum pemasaran yang pertama, memaksimalkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk memberi produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam arti, bank menyediakan berbagai jenis produk bank, sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep-konsep pemasaran, yaitu pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia serta selaras dengan kemampuan. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini menimbulkan adanya marketing nyopla atau pemandangan yang diangkat terhadap pemasaran. Secara umum, konsep produk menekankan terhadap kualitas, penampilan, serta ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi serta penjualan untuk mempengaruhi konsumen. Konsep penjualan biasanya diterapkan terhadap produk-produk asuransi atau ensiklopedia juga sebagai lembaga nirlaba seperti Parpol. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci agar mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan serta keinginan pasar sasaran. Yang kelima, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, serta minat pasar dan juga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Sekian jawaban UAS Manajemen Perbankan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.